Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Wilma Beo di WIM Waktu Indonesia Mereview yang berkolaborasi bersama Elmedia. Iya, dan gue nih Awan Taylor. Bener banget, setupnya lagi berubah. Di mana ya? Di mana aja kali Nah, kali ini aku bakalan nge-review series Induk Gajah yang tayang di Prime Video. Filmnya kayak gimana? Gila, keren banget, pecah banget, sedihnya dapat. Terus apa humornya, tawanya. Wah, mana yang main tuh ada Lolok. Tahu nggak dia siapa? Tahu lah, harusnya komika gitu kan. Wah, pecah banget nih nonton itu. Dan aku tuh nontonnya tuh maraton dari episode 1 sampai 8. Kalau kemarin kan seriesnya Giba Film, kalau sekarang aku dulu lah Giba Filmnya besok lagi dengan tampilan yang mungkin sama atau berbeda, atau mungkin reviewnya akan beda. Nah, langsung aja. Induk Gajah ini menceritakan tentang seorang perempuan dewasa yang dijodohkan, yang dimana dia merasa kesel gitu loh, karena setiap pulang gereja tuh dia selalu dijodoh-jodohin, karena ya udah waktunya kali ya untuk berumah tangga atau mungkin ya menempuh hidup dengan pasangannya gitu kan. Mama itu kesel banget sama Ira, ya pemain utamanya namanya Ira yang diperankan oleh Marshanda. Lama banget tahu aku tuh nggak nonton film yang pemeran itu Marshanda, dan sekarang tuh nonton lagi dan kayak oh my god, bagus banget. Dan yang berbeda di sini adalah Ira atau Marshanda tuh di sini tampilannya tuh dia karakternya dia suka makan, dia gembil gitu, pipinya, badannya itu kayak ya berisi gemuk gitu loh. Nah itu jadi apa ya, cencengan lah sama mamanya, yang dimana sering bilang kau tuh makan terus ya kayak gajah. Terus ada scene dimana dia lagi makan siomay, diam-diam dia diam-diam terus makan siomay, mamanya datang rampas aja tuh kebahagiaan anakku. Yang disemprot malah tukang siomaynya, padahal yang makan kan Ira ya. Ira tuh harus menghadapi berbagai macam konflik, terus dengan pandangan negatif tentang dirinya, tentang fisiknya yang mungkin Ira nih bodo amat, kayak ya udahlah, yang penting tampil menarik biasa aja gitu kan. Nah, tadi kan aku udah sampein pemainnya ada siapa aja sih. Pemainnya tadi ada Marshanda yang berperan sebagai Ira yang tokoh utama. Kemudian ada Tika Pangabean sebagai Mama atau Induk Gajah. Siapa yang udah nonton film Tika Pangabean yang itu loh, yang film Batak kemarin, apa judulnya? Ya itulah pokoknya, lupa. Tuh, terus ada Dimas Anggara sebagai Marcel. Wah, pokoknya cocokologinya nggak dapet gitu kan. Terus ada Silolok sebagai Mas Yogi. Juga ada Mika Tambayong sebagai Anita. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Kak Muhadli Aco. Sorry mas kalau misalkan salah penyebutan. Nah itu, jadi di sini tuh, di series ini tuh ada 3 tema yang mungkin aku serap gitu kan, tentang percintaan, perjodohan. Terus ada pekerjaan juga. Nah, perjodohannya tuh tentang suku Batak gitu kan. Kalau yang aku sempet dengar dari teman-temanku yang mereka emang dari Batak gitu kan, katanya tuh selain emang selain emang agama harus sama ya kan, keyakinan harus sama. Terus di Batak tuh dimana marganya tuh harus sama atau gimana nggak ngerti, pokoknya mereka tuh punya kriterianya sendiri gitu kan. Jadinya ya emang mempersulit, dan katanya juga ya ada yang bilang mempersulit, ada yang mempermudah gitu. Jadi aku nggak tahu kebenarannya seperti apa. Filmnya tuh menurut aku menarik banget karena ya sajiannya tuh dasar gitu, kayak emang dekat dengan keseharian kita, ya pekerjaan, terus juga percintaan, terus mungkin ada bullying fisik gitu kan, atau ya insecurity kayak gitu tuh emang deket banget. Dan
kena gitu loh. Kalau misalkan si Ira ini lagi sedih, itu udah kena banget. Aku pernah nangis di episode mana ya? Episode dia ngerasa kenapa sih harus dijodohin terus? Kenapa sih nggak nunggu aja gitu kan? Nunggu siapa yang emang benar-benar cinta sama dia gitu loh. Nah, sampai di mana Ira tuh di dalam kamar, ada satu scene Ira di dalam kamar, mamanya datang kayak bilang, kau tuh berubah, bikin diri tuh ya semakin menarik, mempercantik diri biar ada yang naksir, biar ada yang melirik gitu loh. Karena cinta tuh datang dari mata turun ke hati katanya gitu. Jadi biar ya ada yang lirik lah gitu kan. Dan kalau mungkin kalian pernah lihat di VT gitu kan, video top gitu kan, di mana ada satu sih biasalah cutting video gitu kan, bilang kayak, kamu tuh pakai lipstick apa enggak sih, kamu tuh make up apa enggak sih gitu kan. Pakai kok lah, mana ada buktinya kok enggak merah bibir kau gitu kan. Pakai nah ini namanya nude, jadi kan biar netral, biar sama aja gitu sama bibir tuh. Kamu bilang ngapain kau pakai lipstick kalau enggak kau merah kan. Gue kayak ya kenapa enggak dibikin merah merona gitu kan, biar tampil keluar gitu loh, bukan yang nude yang sama kayak bibir yang gak kelihatan orang tuh gitu kan. Itu terus ini tuh bener kayak emang iya itu loh, keluar ada dan emang kayak ngerasa tapi kan bagus juga kan nude ya. Mungkin buat sebagian orang yang suka terang benderang, yang suka emang kelihatan gitu, itu bagus. Ada juga yang ngerasa lebih nyaman pakai nude yang warna-warna yang gelap, ya it's okay gitu kan, kenapa enggak. Tapi ya itu suka-sukanya kalian, nyamannya kalian di mana gitu kan. Kalau di sini tuh di film ini tuh si Ira pakai yang natural, pakai yang nude, itu tuh dikomentarin sama mamanya. Nah, balik lagi, Ira tuh lagi di kamar, dia lagi makan atau lagi apa, aku lupa. Pokoknya dia tuh lagi di kamar posisinya. Mamanya datang bilang, kau ini gajah ya, makan terus apa-apa. Aku lupa dialognya. Pokoknya tuh mamanya datang, terus Ira tuh langsung kayak mikir, kalau aku gajah, berarti mama induk gajah dong. Nah, di sinilah makanya kenapa judulnya tuh Induk Gajah, karena si mamanya ini Tika Panggabean ini tuh ya ke anaknya tuh bilang, kau tuh gajah karena badannya emang gede gitu loh. Nah itu ya kan, ya ibarat kata. Terus bisa dibilang percintaannya si Ira tuh sering kandas dan bikin patah hati. Terus dia juga sering dating app, terus bikin ya gimana caranya dia bisa dapat pacar gitu kan. Nah dia tuh punya dua sahabat yang emang terus ngebarengin Ira gitu kan. Kayak Ira lu tuh lebih care dong, lebih aware juga dong sama penampilan lo, lebih bikin menarik lagi, lebih bikin nyaman lagi biar orang tuh atau cowok tuh ngelirik. Itu kayak Ira tuh udahlah nggak usah kayak gini juga oke kok lah, gue juga di dating apps kayak gini kok. Nah satu sahabatnya langsung kayak gini, oke, gue bakal bikin lo cantik, kita bakal bikin lo ngedit ya bos sih fotonya tuh dibikin cantik gitu, Photoshop gitu kan, dibikin cantik sampai akhirnya ada yang oke gitu kan, ada yang matching gitu di dating appsnya. Ketemulah mereka di cafe. Apa yang terjadi? Si cowoknya kaget kayak gila, beda banget foto sama asli. Terus si Iranya tuh kayak ngerasa kayak nggak ada yang aneh, kayak heran itu kayak kenapa ya, apa yang beda ya. Dan nggak ngeh kalau misalkan si itu tuh gara-gara si foto yang dibikin sama si temen-temen ini loh itu. Dan di situ tuh udah kandas lagi. Kalau nggak salah itu pemainnya si cowok itu kayak Pamungkas, dia tuh kandas lagi. Akhirnya Ira, udahlah bodo amat lah, siapa aja pokoknya nunggu nanti, kita nunggu aja. Nggak taunya saking mama itu udah kesel gitu kan, sampai ke gereja tuh bawa buku, dan itu isi buku list nama-nama. Siapa ya, cowok siapa, anaknya siapa, harusnya kamu kenal dia, kamu harus PDKT sama dia. Sampai emang ada listnya, emang dibuat ada list itu. Dan tuh kayak
si Ira tuh ya ke pressure gitu, ada tekanan-tekanan kayak capek harus dijodoh-jodohin mulu setiap ibadah. Nah, katanya mamanya tuh ketemu sama sahabat lamanya, yaitu orang tua dari Marcel yang diperankan oleh Dimas Anggara. Posisinya di sini Dimas Anggara tuh udah punya pacar, yaitu Mikha Tambayong yang sebagai Anita. Mereka tuh udah punya mereka tuh pacaran, udah punya usaha juga. Si Marcel udah punya usaha buat bisa nikah sama si Anita. Karena kebetulan di sini Anita tuh bukan suku Batak, di mana mereka tuh tidak direstui. Aduh, yang satu nggak direstui, yang satu dijodoh-jodohin. Terus mereka diketemukan lah antara Marcel dengan si Ira. Ada nih satu dialog bikin ketawa sih waktu itu. Ya ampun, babi aja dulu kita besanan ya. Sekarang kita nggak nyangka kalau udah besanan lagi. Ira sama Dimas tuh disamain kayak babi. Terus kayak ya itu aku ngakak parah sih, karena ya disama-samain gitu loh, orang sama babi gitu kan. Nah, habis itu tuh akhirnya ya mereka mau nggak mau ya harus menerima, tapi dengan syarat mereka akan pendekatan selama 3 bulan. 3 bulan kira-kira ngapain ya? Kalau di film sebelumnya itu yang pacaran 3 hari ya, 3 hari putus dan ternyata membekas. Nah, kalau yang 3 bulan kira-kira membekas juga nggak ya? Ya kalian kalau mau kepo langsung nonton aja di Prime Video gitu kan, daripada harus aku spill semua. Terus di setiap dialognya tuh menurut aku tuh memang berisi. Tadi aku bilang kalau misalkan ketika sedih kita ngikut sedih, ketika dia tertekan kita ngikut deg-degan juga gitu kan, kayak parno kayak lah apa nih, kenapa nih gitu kan. Ketika dia sedih juga ikut sedih, dan itu benar kerasa banget apa ya, si antagonis entah suasana atau emang yang diperankan itu kerasa semua, feelnya dapet, feelnya nyatu tuh kayak wah, bang banget itu lah, oh my god gitu kan. Nah, yang bikin pecah lagi ada bos genit. Siapa dia? Hilaf. Pokoknya dia genit banget. Kayak ke Ira tuh, kalau Ira mau apa-apa tuh kayak selalu diprioritaskan. Ngasih bunga. Ada satu momen yang ngirim Ira bunga. Terus si bos ini tuh masih gitu kayak bilang langsung, di perusahaan ini nggak boleh ada lagi yang ngirim bunga atau bawa bunga. Mulai hari ini saya benci, saya alergi sama bunga. Saking cemburunya karena ada yang ngasih bunga ke si Ira, karena dia suka banget gitu, ngebet pokoknya suka. Dan itu tuh kayak wow, perannya masih gini itu emang ya buat nyimbangin gitu loh. Karena kan satu lagi itu ya tentang relationship, perjodohan, percintaan gitu kan. Nah, di sini tuh sisinya ya cemburu, dan gimana caranya yang bisa menyimbangin dengan komedi, dan itu masuk banget dan ya pecah. Emang gila, film ini keren banget, emang wajib dan rekomendasi buat kalian untuk nonton. Jadi dari semua tokoh porsinya itu seimbang dan emang cakep, keren. Dari episode itu yang aku sebutin episode awal sih ya. Nah, untuk akhir-akhir tengah ke akhir tuh dimana proses pendekatan itu udah mau selesai. Nah, Ira sama Marcel tuh akhirnya tuh kayak ngerasa udahlah, udah habis juga gitu kan. Ya mau ngapain gitu loh, kita kelihatannya nggak cocok. Terus Ira juga nembak satu cowok yang dia tuh ketemunya di mana ya, aku lupa. Pokoknya dia ketemu satu tempat, akhirnya ya connect lah gitu. Sampai akhirnya Ira yang nembak karena ya Ira suka sama si cowok ini gitu loh. Nah, si Marcel sama Anita akhirnya putus karena ya nggak nyaman. Mungkin mereka tuh nyaman, tapi si Anitanya tuh udah minta ayo dong nikahin aku. Emang sih aku bukan cewek Batak, tapi kan kamu kalau udah kamu mandiri, usahamu berjalan, kamu butuh berapa aja nih masukan, aku bisa gitu loh. Aku bisa selalu ada buat kamu. Tapi ternyata ya tadi orang tuanya tuh nggak ngizinin, dan itu jadi pro kontra sendiri gitu kan buat si Marcel. Nyampe akhirnya
mereka putus dan ya udah loh. Dan ada satu momen itu aku suka banget, itu kayak malamnya si Marcel tuh udah lagi close order, datang tuh ngasih galau lah, mereka galau gitu kan. Si Ira datang ke Marcel tuh buat kayak dengerin dong cerita gue gitu kan, dengerin. Ternyata mereka tuh posisinya sama-sama galau, yang satu ditolak, yang satu diputusin. Nggak taunya si Marcel kelepasan lah bilang, lu tuh lemot, dan bahasa lainnya gitu kan, nyampe dan membludak. Si Ira nampar cak, dan mereka akhirnya itu renggang. Orang tuanya biasa lah, paling perjodohan tuh renggang semua kan, mau nggak mau renggang. Nyampe akhirnya tuh keduanya tuh merasa kehilangan gitu loh. Gimana ya kalau menurut kalian, mereka tetap jadi atau malah sebaliknya? Cuman dari film ini tuh ada beberapa pesan gitu loh yang emang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Emang harus kita itu melihat dan merasakan seutuhnya gitu kan. Yang pertama tuh ya, cinta yang tanpa restu orang tua tuh bakal menjadi persoalannya sendiri, dan itu akan jadi semakin rumit kalau misalkan kalian emang meneruskan dengan ya seperti itu. Tapi ya aku ya begitulah. Jadi setelah itu yang kedua, penting sebuah ketegasan dari kita sebagai cewek atau mungkin cowok ketika menjalin sebuah hubungan ya, tentang relationship gitu kan. Karena kalau misalkan kita nggak tegas ya, si toxic ini bakalan ada gitu loh, akan menghantui gitu loh, akan mungkin merusak atau mungkin lainnya gitu kan. Jadi kita tuh harus benar-benar punya ketegasan masing-masing, punya prinsip biar ya seimbang lah gitu kan. Jadi selain komunikasi ya ada prinsip gitu kan. Dan film ini tuh aku rate itu 9/10, rekomendasi banget. Jadi jangan lupa kalian buat nonton di Prime Video. Aku cukupkan, see you untuk next video di berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Juga follow Instagram aku, juga Elmedia, dan satu lagi. Dan see you, bye bye, and thank you.